Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman surga, majelis ta'lim yang diadakan di Masjid Nurul Iman di Blok M Square ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita sebagaimana yang sudah termaktub di background belakang saya adalah para pembisik. Kira-kira membahas apa nih? Bahas apa? Syaitanir rajim. Selama ini kalau kita dengar kata pembisik itu kesannya adalah setan, ya, demit, ya, kesannya seperti itu. Dan memang salah satu tugasnya setan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Masing-masing dari kalian itu sudah dibekali teman dari jin dan teman dari malaikat. Itu yang diistilahkan dengan qarin. Apa? Qarin. Masing-masing dari kita semuanya sudah ditemani satu jin, satu malaikat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Kamu juga seperti itu wahai Rasul? Maksudnya apa engkau juga ditemani sama qarin tersebut? Kalau qarin malaikat mungkin no problem ya. Masa Rasulullah SAW ditemani qarin jin, setan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa iya ya." Iya, aku juga sama. Aku juga ditemani satu jin, satu malaikat. Illa, kecuali, hanya saja, annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja yang membedakan aku dengan kalian, temanku yang dari kalangan jin ini, Allah bantu aku sampai dia ini bisa masuk Islam. Siapanya? Jinnya. Fala ya'muruni illa bi khairin. Sehingga jin ini tidak nyuruh aku kecuali kepada kebaikan. Kalau kita rata-rata jin kita udah masuk Islam belum? Tahu dari mana? Pernah nanya? Kalau jin kita belum, rata-rata belum masuk. Makanya yang dia bisikkan adalah keburukan, dan memang itu tugasnya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang dua bisikan malaikat dan jin, beliau mengatakan dalam hadis atau dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Masyhur, "Inna lil insani minal malaki lammah wa minasy syaitani lammah."
Sesungguhnya manusia itu ada bisikan dari malaikat dan bisikan dari jin. Ya, dari syaitan bisikan. Apa bisikan tersebut? Falammatu minal malaki i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Bisikan dari malaikat adalah menjanjikan kebaikan, ngajak kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqq, dan mengajak untuk mempercayai kebenaran. Itu bisikannya siapa? Malaikat. Walammatu minasyaitan, adapun bisikan dari syaitan, i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan dari syaitan adalah mereka senantiasa ngajak kita kepada keburukan dan juga memprovokasi kita supaya tidak percaya dengan kebenaran. Makanya sering kita temukan ketika kita akan berbuat maksiat, ada yang dorong, ada yang ngelarang. Ada lewat cewek cakep. Terjadi peperangan batin. Ya. Ada yang satu mengatakan, sayang, kapan lagi? Besok-besok gak terulang. Nah, rezeki nomplok. Ini satu bisikan. Bisikan yang satunya gimana? Yo, kemarin kan baru ngaji. Apa kata Ustadz kemarin? Ustadz kan bawain ayat Al-Quran. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya. Setiap kita akan melakukan aktivitas, selalu ada dua bisikan. Yang satunya dari malaikat yang membisikkan kepada kebaikan, yang satunya dari syaitan yang membisikkan kepada keburukan. Apakah ini yang akan kita bahas pada hari ini? Bukan. Udah panjang-panjang ternyata bukan. Yang akan kita bahas saat ini adalah para pembisik dari kalangan manusia. Ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah pembisik dari kalangan manusia. Ustaz, emang manusia bisa bisik-bisik? Bisa. Disebutkan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang insyaallah kita hafal semuanya. Surat An-Nas. Di dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari alladzi yuwaswis, yang membisikkan kejahatan, fi sudurin nas, ke dalam dadanya manusia. Siapa tukang bisik tersebut? Allah terangkan di dalam ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Minal jinnati wan nas. Para pembisik tersebut adalah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi yang bisik-bisik, yang suka bisik-bisik itu bukan cuma jin aja. Manusia juga suka bisik-bisik. Dan antara jin dan manusia tersebut, mereka memang sering melakukan kolaborasi. Sering melakukan kerjasama antara jin dan manusianya. Jadi para pembisik itu bukan hanya dari kalangan jin saja, dari kalangan manusia juga ada. Makanya pernah suatu saat salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan. An Abi Dzarrin qala, Abu Dzar menuturkan, dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fih. Aku masuk ke dalam masjid dan saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Faji'tu fajalastu ilaih. Maka kemudian aku duduk
mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian setelah Abu Dzar dekat di samping Rasul SAW, beliau berkata, Ya Aba Dzar, ta'awwadz billahi min syarri syayatinil jinni wal ins. Wahai Abu Dzar, hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Ini nasihat disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW untuk Abu Dzar. Untuk Abu Dzar aja? Enggak. Untuk kita semuanya. Enggak cuma Abu Dzar saja. Kita semuanya juga dikasih nasihat seperti ini dari Rasulullah SAW. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari setan jin dan setan manusia. Qultu, maka aku pun bertanya, awalil insi syayatin? Wahai Rasul, emangnya ada setan dari kalangan manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am. Apa na'am? Iya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan kuat oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi setan para pembisik itu ada yang jin, ada yang manusia. Nah, lebih parahnya kalau antara jin dan manusia ini sudah bekerja sama. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, musuhnya para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuhnya para nabi dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dan baik setan jin maupun setan manusia, yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan antara satu sama yang lainnya. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Berarti intinya ada pembisik jin, ada pembisik manusia. Mana yang bahaya? Mana yang bahaya? Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Dari sisi apa? Kalau setan jin bahayanya adalah enggak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Jin itu bisa ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa ngelihat dia. Bahayanya seperti itu. Karena kita nggak ngelihat itu lebih serem. Kalau manusia, bahayanya di mana? Apa? Suaranya. Bisik-bisik. Emang setan nggak bisik-bisik? Gimana? Letak bahayanya apa? Kalau tadi katanya kan sama-sama bahaya. Kalau jin bahayanya kita nggak bisa ngelihat dia. Bisa kelihatan. Terus kenapa kalau bisa kelihatan? Kenapa emang? Visual. Terus kenapa kalau visual? Bahayanya gangguan manusia itu, kita itu nggak nyadar bahwa dia itu setan. Dia pikir dia, ya emang manusia. Kita pikir dia teman. Ternyata musuh. Dan ini luar biasa bahayanya. Kita nggak nyadar. Kita nggak siap-siap untuk menghadapi musuh tersebut. Kita pikir dia teman kita, ternyata dia yang menyesatkan kita. Dan betapa banyak orang-orang yang tersesat gara-gara teman yang buruk. Dia pikir ini temannya baik, ternyata buruk. Setan. Walaupun kita nggak mau dikatain setan. Ya. Akan tetapi memang kenyataannya ada dari kalangan manusia yang jadi setan. Yang sukanya adalah membisikkan keburukan kepada orang yang lain. Sehingga kesimpulannya baik setan jin maupun setan manusia sama-sama berbahaya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pembisik dari kalangan manusia. Apa sebenarnya yang mereka lakukan dari kalangan para pembisik tadi? Di antara yang biasa dilakukan oleh para pembisik dari manusia
adalah melakukan dan mensukseskan proyeknya iblis. Subhanallah, iblis juga punya proyek. Antum pikir antum aja yang punya proyek? Ya. Iblis juga punya proyek. Apa proyeknya mereka? Banyak. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad ya'isa. Di dalam riwayat lain, qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Rasulullah SAW bersabda, setan sudah nyerah. Setan sudah putus asa untuk membuat orang-orang di jazirah Arab menyembah dia. Setan sudah apa tadi? Nyerah, udah putus asa. Kayaknya aku nggak bakalan disembah di jazirah Arab setelah diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Terus kalau memang proyek dia yang satu itu dia sudah nyerah, lantas apa yang dia bidik? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi yang lagi digadang-gadang sama setan adalah menimbulkan perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi proyeknya setan apa? Bikin ribut, bikin masalah, ya. Bikin muskilah di antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apalagi seandainya muslim tersebut sama-sama berpemahaman yang benar, sama-sama berakidah yang benar, sama-sama bermanhaj yang benar, maka setan itu menjadikan hal tersebut, proyek perpecahan itu sebagai proyek terbesar mereka. Fit tahrishi bainahum. Menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara orang-orang yang sama-sama mempelajari agama yang benar. Itulah salah satu proyek terbesarnya setan. Sayangnya manusia ikut-ikutan mensukseskan proyek tersebut. Bagaimana cara para pembisik manusia tadi mensukseskan proyeknya setan? Dan kita mempelajari ini bukan untuk dipraktekkan, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Araftu syarra, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Kata Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW orang-orang biasa nanya Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Kalau aku beda. Kalau aku tanya kepada Rasul tentang keburukan. Yang lain nanya kebaikan, aku nanya keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir jangan-jangan aku terjerumus kepada keburukan itu tanpa aku sadari. Dan itu banyak. Banyak orang-orang yang terjerumus kepada keburukan dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, kita belajar bagaimana para pembisik tadi mensukseskan proyek setan di dalam menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin agar kita hati-hati. Bagaimana para pembisik tadi merusak hubungan di antara kaum muslimin, terutama di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara lain adalah dalam hal menukil berita. Menukil apa? Berita. Tentu yang saya maksud berita di sini bukan berita yang ada di koran, ya. Berita di sini maksudnya adalah berita tentang saudara kita. Kita dapat berita, belum jelas berita itu, langsung kita share, langsung kita sebarkan. Belum tentu berita itu benar, sudah kita sebarkan. Belum tentu ada manfaatnya, sudah kita sebarkan. Sehingga yang terjadi adalah kericuhan dan kerusakan hubungan di antara kaum muslimin. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika beliau kemarin datang ke Indonesia dan menyampaikan kajian-kajiannya antara lain di Kota Batu di Malang.
Beliau menyampaikan bahwa di dalam menukil berita itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Kalau boleh saya istilahkan rumus menukil berita. Masya Allah. Ternyata rumus itu nggak cuma ada di matematika aja. Ya. Mungkin ada yang ngatur, waduh Ustaz, anak udah malas belajar matematika, ngaji ketemu rumus lagi Ustaz. Insya Allah rumusnya gampang. Bukan sinus, kosinus, tangen, bukan. Rumusnya B, P. Apa rumusnya? B, P. B pangkat 2P gitu ya. B, P rumusnya. Apa itu Ustaz? B, P. B yang pertama itu benar. B yang kedua baik. Sedangkan P adalah positif. Apa? Benar, baik, positif. Itu rumusnya. Apa rumusnya? B, P. Benar, baik, positif. Apa maksud rumus tadi? Beliau menyampaikan, kalau Anda dengar berita, pertama kali pastikan B yang pertama. Apa itu? Benar. Alias berita itu benar atau tidak. Benar di sini maksudnya adalah berita itu terjadi atau tidak. Atau cuma apa? Isu. Atau cuma kabar burung. Ya. Kadang-kadang kan kita dapat berita langsung kita telan mentah-mentah. Enggak kita cerna baik-baik. Langsung kita telan saja itu berita. Padahal belum tentu beritanya apa? Benar. Ini yang pertama. Rumus yang pertama, B adalah benar. Yang kedua, baik. Baik maksudnya adalah ketika kita akan menukilkan berita ini kepada orang lain, niat kita baik atau tidak? Apa? Niat kita. Kalau sudah benar beritanya, maka langkah berikutnya ketika kita akan menukil berita ini kepada orang lain, niatnya benar atau tidak? Benar-benar pengen menebarkan kebaikan atau ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu, dia punya maksud tertentu di balik itu. Ini B yang kedua. Yang pertama tadi benar, terus baik. Yang ketiga apa tadi? Positif. Ketika berita itu sudah benar dan niat Anda baik, Anda cek dan perhatikan serta Anda renungkan. Kira-kira ketika berita itu di-share kepada orang lain, apakah dampaknya positif atau negatif? Dampak yang akan ditimbulkan dari penukilan berita tersebut, apakah akan menimbulkan persaudaraan dan ukhuwah di antara kaum muslimin, atau malahan akan membuat ukhuwah yang sudah baik ini malah rusak? Apa rumusnya? B, P. Ya. Yang pertama adalah beritanya benar atau tidak. Karena seringkali kita mendapatkan berita ternyata tidak benar. Ya. Anak kasih contoh yang gampang aja. Kadang-kadang ada ibu-ibu kalau sudah ngerumpi gitu ya, udah ngumpul, itu kan biasanya bicarakan apa? Bicarakan aib orang lain. Oh, ibu anu, ya, ternyata nyupang. Apa nyupang? Nyupang itu main dukun, ya, pesugihan. Ya, tahu pesugihan? Pesugihan itu adalah berkolaborasi dengan setan untuk mencari kekayaan. Lagi 5 ibu-ibu ngumpul ngerumpi, ada yang langsung menukil berita tadi. Wah,
kayaknya. Padahal awalnya cuma kayaknya. Kayaknya Ibu Anu tuh nyupang itu. Ibu Anu tuh kayaknya mainan sama dukun itu. Buktinya dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Ya. Dulunya kemana-mana jalan kaki, sekarang pakai mobil. Ya. Dulunya rumahnya gede, sekarang gedung, tingkat lagi. Dulunya kemana-mana nggak pakai perhiasan, sekarang gelangnya aja kalau jalan sampai bunyi. Ya. Wah, ini pasti nyupang ya. Pasti pakai pesugihan. Pakai pesugihan. Ya, ibu yang satunya yang di sampingnya, iya tuh kayaknya. Ana kemarin ngelihat dia kayaknya lagi bakar menyan di belakang rumahnya. Ibu yang ketiga nggak mau kalah. Bukan kayaknya, pasti itu. Ana ngelihat sendiri dengan mata kepala. Dia lagi nyiram air kembang di sekeliling rumahnya. Air kembang, siram. Ibu yang keempat nggak mau kalah. Dia kan, wah itu udah pasti itu. Kemarin Ana ngelihat ada tuyul di sekeliling rumahnya lagi lari-lari. Orang yang terima berita dengan redaksi seperti itu dilengkapi dengan fakta dan data. Ya, faktanya tadi ada tuyul, ada apa tadi? Ada air kembang, ada bakar menyan, kemudian ada perubahan drastis dalam kehidupannya. Dia pikir, wah sudah ini fakta yang memang akurat, yang harus di-share supaya hati-hati masyarakat dari apa yang dilakukan oleh ibu tadi. Padahal rumus yang pertama saja belum lulus. Rumus yang pertama apa tadi? Benar enggak itu beritanya? Kalau sekedar Anda punya fakta, ibu ini dulunya miskin sekarang jadi kaya, apa mesti orang miskin jadi kaya gara-gara nyupang? Apa enggak mungkin ada alternatif yang lain? Apa misalnya? Dapat warisan ya dari orang tuanya, atau nikah dengan seorang duda kaya raya udah stadium 4. Nah, mungkin enggak? Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya. Kenapa enggak mungkin? Mungkin saja. Kenapa kita enggak mencari alternatif positif yang lainnya? Lah terus itu Ustaz, kebukti dia bakar-bakar menyan. Mungkin ada yang mau cross check datang ke sana, ibu kemarin bakar-bakar apa? Enggak, itu saya lagi bakar-bakar sampah. Orang bakar-bakar sampah dikatakan bakar menyan. Lah, itu bakar sampah bu? Iya bakar sampah, saya emang tiap hari bakar sampah. Terus yang kemarin itu nyiram air kembang, subhanallah. Itu kemarin anak nyuci beras. Cucian beras itu katanya kan bisa buat menyuburkan tanaman. Nah itu air cucian beras yang siram-siram itu bukan air kembang. Nah kalau yang tuyul itu, subhanallah. Itu anak saya umur 3 tahun barusan saya botak. Lari-lari, ya Allah masa dikira tuyul anak saya. Barusan saya cukur botak karena banyak kutunya ya. Masa dikira tuyul? Lihat. Berita itu tidak setiap yang kita dengar itu beritanya benar. Ya. Makanya ketika dapat berita, entah itu berita lewat WA, entah itu berita lewat SMS, entah itu berita secara lisan, kita harus terapkan rumus yang pertama. Apa tadi? B, benar. Berita itu benar atau tidak? Yang kedua,
Setelah kita memastikan berita itu benar, kemudian kita ingin nukil berita itu kepada orang lain, kita harus mengecek hati kita. Kita ini punya niat baik atau tidak. Karena tidak sedikit di antara orang yang menukil berita, ketika ditanya katanya ingin menyampaikan bentuk nasihat. Ini saya nukil, saya sebagai bentuk nasihat saya kepada kaum muslimin. Lisannya ngomong seperti itu, akan tetapi ternyata hatinya kotor. Dia punya misi-misi khusus, ingin menjatuhkan saudaranya. Sehingga nanti di akhir kajian kita akan sampaikan, ketika kita dengar saudara kita salah, maka pertama kali yang kita harus hadirkan di dalam hati kita, jangan senang ketika saudara kita salah. Ada sebagian orang ketika dengar saudaranya salah langsung tepuk. Alhamdulillah, saudara ini kesempatan emas yang sudah anak tunggu belasan tahun. Ini dia kesempatan untuk menjatuhkan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa hati orang tersebut masih kotor. Jadi ketika kita dengar berita dan beritanya benar, saat kita akan nukil, kita pastikan baik nggak niat kita ketika akan menukil berita tersebut. Ada seorang ulama, ya, yang terkenal dermawan sekali, namanya Talhah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Orang ini sangat dermawan. Pada suatu hari istrinya ngomong kepada suaminya, yaitu Talhah. Kata istrinya, ma ra'aitu qauman al'ama min ikhwanik. Wahai suamiku, aku enggak pernah nemu orang yang lebih parah, yang lebih sialan dibandingkan saudara-saudaramu. Siapa yang ngomong ini? Istrinya. Istrinya ngomong sama Talhah, yaitu suaminya, aku nih gak pernah nemu orang yang lebih sialan dibandingkan saudara-saudaramu. Maka segera Talhah bertanya, walima dzalik? Emangnya mereka kenapa? Kok kamu katain saudara-saudara ini sialan banget? Maka istrinya mengatakan, arahum ila aisarta lazimuka. Aku nih perhatikan baik-baik. Kalau rezeki kamu ini sedang lancar, saudara-saudaramu itu pada ngumpul semuanya. Ada gula, ada semut. Ketika kamu rizkinya lagi lancar, lagi kaya, orang-orang pada ngumpul semuanya di samping kamu. Wa idza a'sarta tarakuk. Tapi giliran kamu lagi susah, rezeki kamu lagi seret, mereka semuanya pada menjauh dariku, pada pergi semuanya. Ini apa nggak sialan namanya? Ya. Ini si istri ngomong sama siapa? Sama suaminya. Tapi subhanallah, Talhah ini orang yang tidak gampang terprovokasi. Jadi kadang-kadang yang salahnya itu bukan hanya provokatornya, yang salah juga kita. Ngapain mau diprovokasi? Ya. Jadi yang salah nggak cuma kompornya. Kenapa kita mau dikomporin? Ya, udah tahu itu kompor bikin panas, ngapain kita mau dipanas-panasin? Maka lihat apa jawabannya Talhah. Dan jawaban dari Talhah ini menunjukkan betapa bersihnya hati beliau, wala nuzaki 'alallahi ahada. Allah yang lebih tahu tentang kondisi hati beliau. Apa jawaban beliau? Hadza wallahi min karami akhlaqihim. Tidak wahai istriku. Demi Allah, justru ini menunjukkan betapa mulianya akhlak mereka. Subhanallah. Istrinya punya sudut pandang sendiri, Talha punya sudut pandang yang berbeda.
Istrinya menganggap saudara-saudaranya pada sialan semua. Giliran kamu lagi kaya, mereka pada dekat-dekat. Giliran kamu miskin, mereka pada pergi. Ini kan sialan namanya. Ini kan cuma memanfaatkan kesempatan ketika kamu sedang kaya saja. Giliran kamu lagi susah, mereka semuanya pada pergi. Itu sudut pandang istrinya. Akan tetapi Tolhah enggak. Beliau malah mengatakan enggak, justru ini menunjukkan mulianya akhlak mereka. Kok bisa? Apa kata beliau? Ya'tunana fi hali qudratina ala ikramihim. Mereka datang tepat pada waktunya. Subhanallah. Dan mereka pergi tepat pada waktunya. Ajib. Kok bisa? Kenapa mereka datang tepat waktunya? Iya, karena mereka datang ketika saya mampu untuk menghormati mereka. Ketika saya punya kemampuan untuk menghormati mereka, mereka datang kepadaku. Wa yatrukunana fi hali ajzina 'anil qiyami bihaqqihim. Sebaliknya ketika aku sedang tidak mampu untuk menunaikan hak mereka, mereka tidak datang. Itu kan cerdas namanya. Subhanallah. Kira-kira kita seperti itu enggak tuh? Hah? Jauh? Ya mendekatlah. Udah tahu jauh, malah semakin jauh. Enggak, mendekat, latihan mendekat. Dan itulah cara atau nasihat yang disampaikan oleh para ulama sejak zaman ulama salaf dahulu, zamannya sahabat Nabi SAW. Kalau nggak salah Umar Ibn Khattab atau yang lainnya, saya lupa. Mereka mengatakan kalau kamu dengar berita dari saudaramu, kata-kata itu masih bisa dibawa kepada yang positif, jangan dibawa yang negatif. Jadi kalau misalnya kalimat itu kadang-kadang kan bisa dipahami baik, bisa dipahami jelek. Contoh senyum aja, senyum kan bisa dipahami senyum ramah, bisa dipahami senyum sinis. Ya, jadi senyum ini kan multi tafsir. Ya, jadi sesuatu yang multi tafsir itu usahakan dibawa kepada yang positif. Itu menunjukkan bersihnya hati. Kalau orang hatinya sudah kotor, ya, dikirimi makanan pun, wah ini pasti ini udah dibaca-bacain nih. Dia pengen apa? Pengen nyantet. Itu kalau udah hatinya kotor seperti itu. Kalau orang hatinya udah kotor, sesuatu yang baik pun dianggap jelek dan dianggap buruk. Kalau orang hatinya bersih, sesuatu yang jelek pun akan berusaha dia kemas, dia pahami dengan sesuatu yang positif, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Talhah bin Abdurrahman. Ya. Kembali kepada rumus kita. Ya, ini kita sampai rumus yang berapa tadi? Kedua. Yang pertama, dengar berita, kita harus apa tadi? Pastikan berita itu benar atau tidak. Terus? Nah, setelah kita tahu ini benar, jadi jangan sampai kita itu melangkah ke rumus yang kedua kalau belum selesai rumus yang pertama. Jadi jangan sampai kita menukil sesuatu walaupun niat kita baik sebelum kita memastikan terpenuhnya rumus yang pertama. Beritanya benar atau tidak. Jadi kalau Anda punya niat baik, ketika menukil berita, belum cukup kalau Anda belum memastikan berita itu benar atau tidak. Pastikan dulu beritanya benar. Setelah beritanya benar Anda pastikan, baru kemudian Anda recek niat Anda apa. Apakah murni benar-benar pengen mendatangkan kebaikan, menyampaikan nasihat, atau Anda punya niat busuk di balik keinginan Anda menukil berita tadi. Sampai rumus yang kedua. Benar, baik. Nah, sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? P, yaitu positif. Yeah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda sudah tahu ini berita benar.
Kemudian setelah Anda tahu berita ini benar, niat Anda juga insya Allah sudah baik, pengen menebarkan kebaikan. Maka itu belum cukup sebagai alasan untuk menukil berita tersebut. Harus ada rumus yang ketiga, yaitu P, positif atau tidak. Positif yang dimaksud di sini efek dari penukilan berita tersebut. Apakah kira-kira berita tersebut ketika Anda nukil akan menyebabkan adanya persatuan, ukhuwah, ya, kenyamanan hubungan di antara kaum muslimin, atau justru sebaliknya malah akan merusak hubungan di antara mereka? Dan amat disayangkan, orang yang pikirannya pendek, dia nggak mikir sampai ke situ. Pokoknya dia, wah ini ada berita, kita ini harus apa? Sebarin. Gak tahu apa efeknya. Ya. Efek yang akan ditimbulkan ini positif atau negatif. Akan merusak hubungan pertemanan antara dua orang yang sudah puluhan tahun berteman. Atau justru sebaliknya akan menimbulkan kerukunan antara dua orang yang sudah bermusuhan puluhan tahun. Ini kadang-kadang gak dipikirin. Dan betapa sering persahabatan pecah hanya gara-gara nukilan berita. Ya. Walaupun mungkin berita itu benar. Ya. Walaupun mungkin berita itu benar. Kalau seandainya efeknya jelek, jangan dinukil. Walaupun niat Anda baik. Karena rumus yang ketiga nggak terpenuhi. Apa tadi? Positif. Sekalipun kepada ustadz, sekalipun berita itu Anda nukil kepada ustadz. Kenapa? Karena ustadz juga manusia. Ya iya ustadz juga manusia. Iya memang ustadz manusia. Terus kalau ustadz manusia, berarti peluang timbulnya rasa hasad itu tetap ada. Ada sebuah buku, qadarullah saya nggak bawa bukunya. Judulnya buku tersebut Tahasudul Ulama. Apa judulnya? Tahasudul Ulama. Saya lupa sekarang nama penulisnya. Tahasudul Ulama itu kira-kira terjemahan bebasnya kisah-kisah hasad di antara para ulama. Tebalnya segini kalau nggak salah. Ya. Jadi itu buku menceritakan tentang kejadian-kejadian adanya hasad di antara para ulama. Dan ini ulama bukan sembarang kaliber. Kesimpulannya, kalau di antara ulama saja mungkin ada hasad, apalagi di antara ustadz. Kalau di antara ustadz aja mungkin terjadi hasad, apalagi di antara jamaah. Gitu. Jadi jangan sampai, ustadz kalau ana sih enggak. Masya Allah. Ulama saja yang ilmunya tinggi bisa terjadi hasad, apalagi ustadz, apalagi jamaah. Makanya ketika menukil suatu berita tentang ustadz fulan, ya, dinukil kepada ustadz fulan, hati-hati. Makanya subhanallah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu di antara nasihat yang beliau sampaikan, la tasmah li ahadin bil kalami an akhika fi majlisik. Jangan pernah kamu izinkan seseorang ngomongin saudara kamu di majelismu. Jadi beliau praktekkan betul itu. Jadi kalau misalnya ada orang datang Syekh, ana dengar si fulan ngomong gini-gini, uskut. Apa uskut? Diam. Jadi jangan rusak hubungan ana sama si fulan. Subhanallah. Kalau sebagian kita kan, iya apalagi? Masa ngomong gitu aja? Coba dicari yang lain. Kumpulin coba. Astagfirullahaladzim. Nah, beliau sampaikan enggak? Uskut. Syekh gini.
Udah, kalau ente memang bener jujur pengen nasihat, panggil ente berdua. Ngomong langsung berdua. Jadi ente sama berita yang dinukil sama ente tentang saudara kamu. Ente si A. Sedangkan yang kamu sedang nukil beritanya berita tentang si B. Ana nggak mau dengar kalau ente ngomong sendirian. Ente datangkan si B. A dan B ngomong langsung di depan saya. Itu baru. Dan itu biasanya orang pada ngeper. Disuruh kayak gitu biasanya langsung mengkeret sudah. Dan itu salah satu di antara tanda kebalikannya pemberani apa? Pengecut. Beraninya ngomong di belakang. Dan ini salah satu penyakit akut yang harus kita perbaiki. Jadi kalau memang tujuannya baik dan Anda yakin itu benar, ngapain Anda takut menyampaikan ketika berdampingan dengan dia? Bukankah saudara kita ini punya hak untuk menjawab? Ya. Emang yang berhak ngomong cuma Anda saja? Saudara Anda kan punya argumen. Mungkin saja nukilan berita itu nggak benar. Seperti kisahnya apa tadi? Ibu-ibu yang punya apa tadi? Tuyul. Ya. Ternyata ketika dia diberi kesempatan untuk menjawab, ternyata bukan tuyul. Ya. Dan itu sering kejadian seperti itu. Dan sayangnya banyak di antara kita ya, tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita perhatikan tadi. Ya. Dan bahkan saya ingin mengatakan, kita harus mewaspadai dari sebagian orang yang tipenya suka seperti itu. Apa istilahnya itu kalau suka dapat berita nyebar-nyebarin apa? Mulut apa istilahnya? Apa? Ember. Kenapa kok bisa mulut ember? Hah? Lebar. Kenapa nggak mulut tong aja? Kan lebih lebar. Gimana? Saya nggak tahu itu apa asal muasalnya. Jadi kita harus waspada dengan orang-orang yang maaf ya, mereka itu punya mulut ember. Ya. Dapat berita ngomong. Dan mending kalau yang udah omongkan baik. Ya. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang datang ke saya cerita, Ustaz ini sebulan gini-gini. Anak anggap angin lalu. Ngapain? Ya. Kalau memang Anda betul-betul ingin menyampaikan nasihat dengan baik, ya, datang berdua sama orangnya. Ya. Kalau memang ingin benar-benar menyampaikan nasihat. Dan maaf kadang-kadang ada juga ya, manusia seperti yang saya katakan, ustadz juga manusia. Kadang-kadang ustadznya juga lupa. Tahu-tahu udah berita langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin saja, ini namanya juga manusia. Tempatnya salah dan alpa. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Ustadz anak Adam bukan? Anaknya Adam. Ya. Ustadz juga anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga peluang untuk salah juga ada. Sebagaimana manusia yang lain punya peluang untuk salah, ustadz juga punya peluang untuk salah. Ya. Makanya kita harus mewaspadai orang-orang yang seperti itu. Orang yang kerjaannya nukil berita. Ya. Dan belum tentu memenuhi rumus yang 3 tadi. Apa tadi? BBP. Ya. Benar, baik, positif. Ya. Dan itu kadang-kadang efeknya subhanallah. Ya. Terjadi perselisihan di antara ustadz, akhirnya merembet kepada jamaahnya. Jamaahnya jadi kompor jadinya. Ya, karena kerjaannya sukanya ngompori. Ya. Akhirnya terjadilah kubu-kubuan. Ya, oh ini kubunya anu, ini kubunya anu. Subhanallah. Ahlus sunnah itu jumlahnya sedikit. Sudah sedikit ribut lagi. Ya. Ribut di antara mereka sendiri.
Dan gara-garanya salah satu pemicu ayat tadi. Para pembisik yang tidak baik tadi. Ya. Ustaz, tadi pembisik yang nggak baik. Ada nggak pembisik yang baik Ustaz? Ada. Anda pengen jadi yang mana? Yang baik, alhamdulillah. Kalau pengen jadi pembisik yang baik, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, antara lain oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika beliau mensyarah hadis yang berbunyi ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Rasulullah SAW ditanya, liman? Nasihat untuk siapa? Beliau mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Buat siapa wahai Rasul nasihat tersebut? Untuk Allah. 1. Untuk kitabnya. 2. Wali rasulihi, untuk rasulnya. 3. Wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. Wa ammatihim, yang kelima untuk umumnya kaum muslimin. Ketika beliau mensyarah hadis ini sampai ke kalimat wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para imam kaum muslimin, beliau menyampaikan di antara nasihat yang perlu disampaikan oleh jamaah kepada ulamanya adalah memberikan informasi yang benar, yang baik kepada para ulama dan para ustadz. Informasi itu dalam bentuk apa? Macam-macam. Bisa jadi informasi yang perlu kita sampaikan adalah informasi positif tentang materi dakwah. Ustadz, kadang-kadang Ustadz diundang ke suatu daerah, ke suatu masjid, suatu wilayah. Anda perlu memberikan masukan kepada Ustadz tersebut, masukan yang positif. Ustadz, untuk daerah ini pembahasan yang dibutuhkan anu. Itu positif atau tidak? Positif, masukan yang positif. Selama memang sesuai dengan realita yang ada di daerah tersebut. Ustadz, kemarin Ustadz Anu baru bahas masalah ini. Dan kalau memang pembahasan tersebut adalah masalah ijtihadiyah, katakanlah misalnya Ustadz Anu baru bicara di sini tentang masalah cara turun dari ruku, dari i'tidal mau apa? Mau sujud. Ustadz kemarin milih pendapat yang mendahulukan lutut dulu misalnya. Antum membahas masalah sholat, Ustadz ini kemarin dibahas sama Ustadz Anu kayak gini Ustadz. Oh iya, Ana punya pendapat beda. Kalau Ana sampaikan gimana Ustadz? Kayaknya mereka malah jadi bingung Ustadz. Ya. Mereka malah jadi bingung karena memang tingkat pemahamannya belum sampai ke situ Ustadz. Belum paham kalau ulama itu ada khilaf di antara mereka. Dan kalau kita sampaikan sekarang malah mereka nanti akan, wah nggak bener nih Ustadznya sama-sama, ternyata yang disampaikan beda. Ya sudah kalau gitu Ustadz, mungkin untuk masalah ini kita kita pending aja dulu Ustadz. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Ana lupa antara Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz berbeda pendapat dalam suatu masalah. Kemarin Syekh bin Baz ditanya tentang masalah itu dan berbeda apa yang difatwakan dengan yang difatwakan Syekh Utsaimin. Dan di majelis yang sama keesokan harinya Syekh Utsaimin ditanya dengan masalah yang itu. Kemudian padahal punya pendapat yang beda. Kemudian si moderatornya Syekh, ikhwan ada yang bertanya tentang masalah ini. Dan kemarin sudah dijawab sama Syekh bin Baz. Oh ya? Ya sudah cukup jawaban beliau. Padahal beliau punya pendapat yang berbeda. Akan tetapi begitulah para ulama kita. Ya. Selama permasalahan itu permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil. Yang perlu saya garis bawahi. Bukan permasalahan antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik, itu beda. Jadi kita perlu memberikan menjadi pembisik yang baik buat ustadznya tentang satu mungkin materi dakwahnya, materi pengajiannya apa. Dan ini nggak masuk kategori ngatur-ngatur ustadz. Ya. Jadi kita ini cuma memberikan masukan. Ustadz kalau nggak mau bahasan ini udah nggak usah. Itu namanya ngatur. Ya. Tapi kalau memberikan masukan yang positif, ustadz, nampaknya yang lebih baik pembahasannya dibutuhkan saat ini adalah ini Ustaz. Ini lagi ada masalah KDRT Ustaz. Ya. Kayaknya perlu diangkat masalah ini. Karena ini yang kita butuhkan saat ini.
Pembahasan tentang ini sudah pernah dibahas Ustaz sama Ustaz Anu, kayaknya ini. Ini masukan, bukan maksain, bukan ngatur. Ya. Kecuali kalau memang niatnya sudah nggak baik, Ustaz. Ini pembahasannya gini, kenapa? Ya Ustaz, ini kan kita bisa sambil jualan Ustaz. Kan lumayan Ustaz, dapat duit banyak. Wah, kalau ini namanya ngatur-ngatur ini. Ente punya otak apa? Otak bisnis berarti. Jadi beda antara memberikan masukan yang baik, ya, dengan ngatur. Ya. Dan Anda sebagai jamaah ketika memberikan masukan kepada ustadznya, kalaupun ternyata toh masukan Anda nggak diambil, jangan ngambek. Ya. Kasih masukan nggak diambil, ngambek. Besoknya udahlah, nggak mau manggil Ustadz Anu. Ya. Jangan ngambek. Mungkin saja ustadznya punya pertimbangan yang lain. Ya. Ini mengenai tema. Juga mungkin juga masukan positif kepada ustadz tentang kondisi jamaah. Antum perlu tahu bahwa yang lebih paham tentang kondisi jamaah biasanya, ya, nggak selalu seperti itu. Biasanya adalah siapa? Ya panitia kajian sendiri. Apalagi ustadznya tinggalnya jauh dari daerah tersebut. Misalnya saya dari Purbalingga datang ke Jakarta. Yang tahu tentang kondisi Jakarta ya orang Jakarta. Makanya perlu dikasih, Ustadz ini kondisi jamaahnya kayak gini Ustadz. Tingkat pendidikannya rata-rata Ustadz segini. Ada sebagian daerah misalnya, Ustadz ini gimana kondisinya? Ustadz ini rata-rata orang gak lulus SD. Maksudnya tingkat pendidikannya rendah. Terus pekerjaan mereka apa? Pekerjaannya rata-rata buruh. Nah, kalau pekerjaan rata-rata buruh berarti kan bahasanya harus disesuaikan. Gak usah pakai istilah-istilah yang keren. Ya. Pakai istilah yang biasa aja, karena ustadznya nggak tahu. Mungkin karena ustadznya terbiasa pakai istilah yang keren tadi, ketemu sama jamaah yang mungkin tingkat pendidikannya rendah, akhirnya jamaahnya cuma melongo aja. Ustadz ngomong apa? Tentang kondisi jamaah, pembisik yang baik. Ceritakan Ustadz, ini kondisi jamaahnya seperti ini Ustadz. Ya. Ustadz ini latar belakang pemikiran mereka seperti ini, penting. Ini Ustadz pembahasan yang kayak gini nih Ustadz. Ada beberapa pembahasan yang sensitif banget Ustadz di sini. Kalau memang Ustadz mau sampaikan, silakan Ustadz memilih bahasa yang kira-kira tidak menimbulkan masalah. Jadi Ustadz itu jangan cuma hit and run. Apa? Pukul lari. Yang kebagian apa? Kebagian getahnya siapa? Panitianya. Jadi kadang-kadang ustadznya juga nggak tahu kalau itu pembahasan yang sensitif. Makanya biasanya kalau saya pribadi dan juga beberapa ustadz yang lain saya paham, banyak di antara mereka seperti itu, kalau mau ngisi kajian itu konsultasi dulu. Sama siapa? Sama panitianya. Subhanallah Ustadz. Biasanya panitia konsultasi sama ustadz. Ya iyalah. Karena dalam hal ini ilmu yang dimiliki oleh panitia biasanya lebih besar, lebih banyak tentang kondisi mad'u dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh ustadznya. Ya. Tanya ini gimana kira-kira, kondisinya gimana jamaahnya. Jadi temanya, jamaahnya, termasuk metode penyampaiannya. Ustadz ini walaupun di Jakarta tapi rata-rata orang Jawa misalnya. Oh ya, nah, berarti saya bisa pakai bahasa Jawa misalnya. Ustadz ini metodenya Ustadz kira-kira kalau misalnya Ustadz pakai bahasa yang biasa Ustadz pakai di sana, kayaknya ini ada yang tersinggung. Karena ketika Ustadz pakai metode seperti itu seakan-akan mereka kayak digurui. Ya, kan kadang-kadang ada seperti ada sebagian jamaah nggak suka bolak-balik ditanya gitu. Ya. Ada sebaliknya jamaah yang memang metodenya enaknya ditanyain, bolak-balik ditanyain supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Ya. Ada sebagian orang kalau digituin dia nggak suka, karena dianggap wah kayak anak kecil bolak-balik ditanyain. Ya. Yang kayak gini-gini perlu ada pembisik-pembisik yang baik buat para ustaz. Ya.
Nah, ini apakah hanya pembisik yang baik buat para ustadz? Enggak. Ada juga pembisik yang baik buat sesama saudara muslim. Kepada sesama muslim, saudara kita sesama muslim. Apalagi ketika mereka melakukan kesalahan ini yang tadi saya janjikan di awal. Jadi kalau kita punya saudara muslim salah, maka ada banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah as-sabru alaihi wa adamut ta'ajjul. Yang pertama ketika kita mendengar saudara kita salah, yang pertama sabar. Apa? Sabar. Dan jangan tergesa-gesa. Ini yang pertama. Jadi begitu kita dengar saudara kita melakukan kesalahan, sabar. Ingat, kita juga punya salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang digambarkan oleh sebuah pepatah, gajah di pelupuk mata, tak tampak, terus kuman di seberang lautan tampak. Alias kesalahan orang lain kecil kelihatan, kesalahan ente sendiri yang gede malah enggak kelihatan. Jangan sampai kita seperti itu. Sabar. Yang kedua yang tadi saya katakan, al-isfaqu alaihi wa adamul farahi bi khata'ihi. Berbelas kasihanlah dan jangan senang ngelihat saudara Anda salah. Kalau masih ada di antara kita yang merasa senang mendengar dan melihat saudara kita salah, berarti belum beriman. Subhanallah. Belum apa? Beriman. Kok bisa Ustaz? Iya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Sekarang saya tanya, ya, Anda suka enggak ketika berbuat kesalahan teman kita senang? Suka enggak? Tidak suka. Maka jangan lakukan itu buat saudara kita. Ya. Jadi keimanan itu bukan hanya diukur, oh Anda bisa bikin pengajian besar, Anda bisa ngundang ustadz jauh, bukan itu. Keimanan bukan hanya diukur dari itu. Keimanan itu diukur apakah salah satunya, apakah kita ketika ada saudara kita salah, kita senang, girang, tepuk tangan, hore, ya, atau tidak. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, la nufshi dzalikal khata' wa la naziduhu zuhuran bainan nas. Yang ketiga kata beliau Syekh Sulaiman Ruhaili, janganlah kita sebarkan kesalahan tersebut. Kita tahu saudara kita salah, jangan buru-buru disebarin. Apalagi kalau itu bukan kesalahan. Yang sudah jelas-jelas salah saja, jangan buru-buru disebarin. Ya. Ini merasa puas kalau sudah nyebarin kepada grup ini, puas. Astagfirullah. Anda melihat saudara Anda salah, Anda sebarkan, Anda puas. Ya. Sekedar kita senang saja belum, kita tidak dianggap beriman. Apalagi sampai kita sebarin berita kesalahan tersebut kepada orang lain. Yang keempat, munasahatuhu sirran bainaka wa bainahu. Yang ketiga, sampaikan nasihat empat mata. Apa? Sampaikan nasihat empat mata. Ustaz, yang salah ibu-ibu Ustaz. Masa empat mata Ustaz? Ya, bukan empat mata. Ya. Jadi usahakan gimana? Pakai orang lain yang kira-kira bisa jadi penengah, atau mungkin lewat sarana bukan medsos berarti umum. Maksudnya langsung SMS ke dia atau telepon, ya.
Ini yang kadang-kadang kita ini suka jadi kayak yang tadi saya sampaikan. Punya sifat apa tadi? Pengecut. Beraninya ngomong di belakang. Giliran ketemu sama orangnya diem, senyum, senyum. Udah ketemu orangnya lewat baru ngomong lagi. Jangan. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, tikrarun nasihah wa adamul ya'si minhu. Diulang-ulang nasihatnya, jangan gampang putus asa. Ada sebagian orang, saudara ente salah tuh. Dan nasihat, wah udah itu. Berapa kali? Wah sekali. Berkali-kali dan jangan putus asa. Berapa kali Ustaz? Terus berkali-kali. 70 kali Ustaz, 80 kali enggak apa-apa. Terus sampaikan nasihat, jangan gampang putus asa. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima ya? Yang keenam. Bayanul haqqi fil amri alladhi zalla fihi biduni ta'arrudhin li dzikri ismi. Jelaskan kebenaran tanpa singgung nama dia. Tanpa sebut nama dia. Apa tadi? Jelaskan kebenaran tanpa sebut nama dia. Nama orang yang salah tadi. Misalnya orangnya salah A misalnya. Udah jelaskan. Yang benar dalam masalah inilah seperti ini. Sudah selesai. Gak usah. Gak kayak si Anu nih gini. Gak usah. Ini yang keberapa ini? 6. Yang ketujuh. Wa idza iqtadha al-amru ba'da hadhihi al-khutuwat ila dhikri kalamihi wa nisbati ilayhi la ba'sa bir-radd alayhi ma'al bu'di 'an at-tajrih was-sabb wasyatm wat-ta'yir. Yang ketujuh, kalau memang mendesak diperlukan untuk menyebut nama dia, si fulan salah, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang melukai, yang menjelek-jelekkan. Cukup salah, titik. Oh Ustaz, enggak marem Ustaz. Ya, kalau enggak ditambah-tambahin dengan yang lain. Ya. Nah itu dia. Berarti yang pengen marem tadi itu adalah untuk memuaskan apa? Nafsu. Ustaz, emang lisan ada nafsunya? Ada. Makanya kalau lagi ngerumpi, tahan lama. Karena memang kaitannya dengan nafsu. Jadi jangan dipikir nafsu itu cuma kaitannya dengan perut dan di bawah perut saja. Enggak. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanahul jannah. Siapa yang berani berjanji kepadaku untuk menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. 2 anggota tubuh. Yang pertama apa? Lisan, yang 2 kemaluan. Selama ini image kemaluan adalah image syahwat adalah kemaluan saja. Mulut juga ada syahwatnya. Makanya ketika ngomongin orang enak. Dan sangat disayangkan ada sebagian jamaah pengajian, kalau pas hadir pengajian temanya adalah tema yang berat ilmiah gitu ya. Tentang cara sholat, akidah yang benar, ngantuk. Giliran ngomongin orang langsung, apa tuh? Kelewat Anda nulisnya nih. Ini syahwat. Hubungannya dengan apa? Syahwat apa tadi? Lisan. Nomor berapa tadi? 7. Jangan korupsi dong. 8. Adamu tikraril kalami an dhalika fil majalis wal inshighal bidzalik. Gak usah diulang-ulang ngomongin masalah itu di majelis. Jadi kalau sudah disampaikan udah gak usah diulang-ulang. Kerjaannya tiap hari ngomongin si Anu. Kenapa demikian? Karena masih ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Sudah jelaskan sekali, fulan salah. Sudah nggak usah bolak-balik setiap majelis ngomongin itu terus. Kayak nggak ada tema yang lain. Ini yang keberapa ini? 8. Yang ke-9 kata beliau. Lau asarral akhu 'alal khata' ma'a ma taqaddam
yuraddu alaihi thumma yuzanu khata'uhu hal yukhrijuhu minas salafiyyati am la thumma yu'amalu bina'an ala dhalik. Kalau ternyata sudah kita lakukan langkah-langkah tadi, ternyata saudara kita ini tetap salah, tetap bersikukuh dalam kesalahannya, baru kita timbang kesalahannya ini seberapa berat. Apakah sampai mengeluarkan dia dari ahlus sunnah atau tidak? Kalau masih sama ahlus sunnah, ya kita sikapi sesuai dengan keahlus sunnahan dia. Ini beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu 10 menit. Ini ada pertanyaan bagus nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan ayat kelima surat An-Nas, bahwa yang dibisikkan adalah dada manusia, apa yang dimaksud itu qalbu atau hati? Bukankah maksud berbisik adalah di telinga? Kenapa kok bisiknya di mana? Di hati. Terus bagaimana kita melakukan antisipasi bisikan-bisikan jin manusia, khususnya dalam hal ibadah yang tidak boleh dibicarakan agar tidak riya? Dan apakah manusia yang membisikkan hal buruk, apakah 100% sudah terkontaminasi syaitan atau tidak? Pertama, Anda baca ayatnya adalah alladzi yuwaswisu. Ya. Waswasa yuwaswisu. Arti aslinya dalam bahasa Arab, ya, itu adalah gemerincing perhiasan. Itu aslinya apa? Waswasa. Dan juga antara makna yang lainnya adalah bisikan yang lirih. Jadi maknanya itu waswasa itu bukan hanya bisikan saja, termasuk juga gemerincing. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya gangguan setan itu menggiurkan. Seperti suara apa? Tadi geberincing perhiasan. Dan saking lirihnya sampai tidak terasa bahwa itu adalah gangguan dari musuh bebuyutan kita. Itu arti dari min syarril waswas, ya. Arti dari waswas itu tadi. Kemudian kalau memang dikatakan fi sudur, dada, sudur itu artinya apa? Dada. Apakah yang dimaksudkan adalah hati atau qalbu? Iya. Kenapa kok kemudian dikatakan bahwasannya sudur bukan qalbu? Kenapa bukan fi qulubin nas? Tapi dikatakan apa? Fi sudurin nas. Kata para ulama kita, karena dada itu adalah rumahnya hati atau qalbu. Jadi qalbu itu ada di dalam dada. Makanya dibahasakan di sini dengan sudur atau dada. Kalau rumahnya aja udah tembus, apalagi dalamnya. Dan nggak mungkin akan tembus ke dalam kalau nggak lewat apa? Rumah tadi. Ini maksudnya. Terus bagaimana kita melakukan antisipasi Ustaz agar tidak riya? Ya kalau memang nggak perlu diomongin, nggak usah diomongin. Kan ada orang-orang dikit-dikit cerita. Lagi ngaji, bukannya dengerin, malah selfie. Ya. Walaupun mungkin pakai bahasa yang kelihatannya agak gimana gitu. Ngaji yuk. Atau misalnya lagi umroh, subhanallah, terharu anak ngelihat Ka'bah. Ya. Mungkin kelihatannya bahasa-bahasanya seperti itu, nggak mengesankan dia itu lagi pamer. Tapi yang lebih mengetahui isi hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nikmatnya ya bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, sambil difoto ketika dia bagi-bagi, ya, hati-hati. Ya, itu nggak perlu ngapain. Ya. Jadi kita ini beribadah buat siapa? Buat Allah, bukan buat manusia. Jadi kalau memang nggak perlu, maka nggak usah. Bagaimana menyikapi orang tua yang mempunyai sifat sering membicarakan orang lain? Ya.
Sikap kita adalah kalau memang belum bisa langsung menegur dengan menyampaikan, Pak, Bu, ya hati-hati jangan membicarakan aib orang lain, itu berdosa. Kalau memang kita belum berani menyampaikan seperti itu, minimal kita berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ya, itu sebenarnya pengingkaran tapi dengan bentuk yang halus. Jadi kalau ibu lagi ngobrolin apa aibnya orang lain, tahu-tahu kita bawa tema baru pembahasan. Alhamdulillah Bu, itu si Anu udah lahiran anaknya. Nah, akhirnya tahu-tahu langsung apa? Langsung berubah materi pembicaraan. Kalau balik lagi ngobrolin apa? Oh ibu kemarin cabai mahal harganya. Semuanya gimana lah caranya supaya setiap dia ngobrolin itu dia langsung belok. Ustaz, sampai kapan kita gitu Ustaz? Ya sampai Anda berani ngomong langsung. Ya, memang perlu, harus ada waktunya kita berani ngomong langsung untuk meluruskan itu, karena bagaimanapun juga itu bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai kita biarkan orang tua kita setiap hari memakan bangkai orang lain. Insya Allah berita yang kita sebarkan sudah memenuhi syarat BBP. Tapi kita merasa senang kalau jumlah like bertambah. Senang karena manfaat semakin banyak sampai ke orang lain. Apakah diperbolehkan perasaan seperti ini? Kalau murni Anda itu merasa senang dengan like karena manfaat tersebar lebar dan luas, tidak apa-apa. Akan tetapi jangan bersedih ketika like Anda sedikit, karena belum tentu manfaatnya tidak tersebar. Karena ada dan banyak kejadian-kejadian manfaat tersebar tanpa ada like. Karena orang nggak sempat untuk ngasih like. Yang penting sudah dia anggap bagus, dia sebar. Jadi ukuran bermanfaat tidaknya itu bukan diukur dari banyak atau tidaknya like. Ya, ini perlu dipahami. Pak, mohon diberikan jadwal kajian di Purwokerto dan Purbalingga. Antum di Jakarta ngapain nanya tentang Purwokerto? Nah, di Purbalingga setiap malam Kamis, ya Rabu malam Kamis, ya yaitu yang pekanan. Di Purwokerto yang pekanan setiap Jumat malam Sabtu. Ya. Kalau yang di Purbalingga di Masjid Agung Purbalingga, kalau yang di Purwokerto di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto. Itu yang mingguan, yang bulanan bisa dilihat di tunasilmu.com. Ustadz, saya punya saudara yang tidak pernah sholat, agamanya Islam, tapi dia alirannya kejawen. Kalau bulan Ramadan dia ikut puasa, bayar zakat. Yang saya mau tanyakan, apakah dia itu masih muslim atau bukan, atau sudah keluar dari agama Islam? Kalau dia mau tobat, apakah dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi? Usianya sekarang 67 tahun. Orang nggak pernah sholat bukan muslim. Orang nggak pernah sholat bukan muslim, walaupun puasa. Ya, karena sholat itu adalah pembeda antara muslim dengan non-muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Kata Nabi SAW, pembatas atau pembeda, ya, pembeda antara kita kaum muslimin dengan non-muslim adalah apa? Shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ya, itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting buat Anda sekarang adalah bagaimana mendakwahinya. Ya, yang penting bagi Anda adalah apa yang sudah Anda lakukan untuk mendakwahinya. Sementara untuk vonisnya itu butuh tahapan-tahapan. Apakah dia kafir atau tidak, apakah dia keluar dari Islam, itu butuh tahapan-tahapan yang tidak gampang. Jadi kalau menurut saya, Anda konsentrasi di dalam mendakwahinya sebelum Anda sibuk untuk mencari vonis yang tepat buat dia.
Bagaimana menyampaikan pujian atau kebaikan orang tersebut dengan cara yang baik agar orang tadi tidak menjadi riya. Ya kalau memang perlu untuk disampaikan secara proporsional. Jadi sesuai dengan apa level kebaikan yang dia lakukan. Karena ada sebagian orang terlalu berlebihan di dalam memuji. Jadi kalau memang sesuai dengan level dia, ya sudah sampaikan pujian tersebut sesuai dengan levelnya. Jangan berlebihan. Dan maksudnya harus baik. Maksudnya hanya mungkin sekedar memotivasi dia supaya lebih semangat lagi dalam beribadah. Kalau Anda melihat orang ini dipuji malah semakin semakin lupa dengan niatnya, niat ikhlasnya, maka nggak usah dipuji, ya nggak usah dipuji. Ustaz, saya telah menikah 15 tahun. Alhamdulillah sudah memiliki putra. Dalam perjalanan rumah tangga, saya kerap diwarnai pertengkaran. Dan entah sudah berapa kali ana mengucapkan kata cerai. Karena ketidaktahuan ana tentang hukum cerai. Hal itu sangat mengganggu ana karena ana merasa sudah lebih dari 3 kali ana mengucapkan kata cerai kepada istri ana. Dan kondisi ana marah atau sadar. Ana takut jika istri ana sudah tidak halal lagi bagi ana. Apa sebaiknya ana bercerai saja demi agama ana? Sebaiknya Anda konsultasi kepada pihak yang berwenang, yaitu kantor urusan agama atau pengadilan agama. Jadi yang masalah-masalah perceraian seperti ini itu nggak bisa berita hanya dari satu pihak saja. Dan biasanya kalau dikonsultasikan kepada KUA atau kepada pengadilan agama, pasti akan minta kedua belah pihak untuk datang. Itu hampir bisa dipastikan seperti itu. Dan Anda nggak perlu khawatir, wah nanti gimana nih cerai beneran. Mereka justru berusaha mempersulit perceraian. Itu misinya. Ya, meminimalisir perceraian. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang kalau ustadz itu nggak bisa memutuskan. Karena itu kaitannya adalah dengan hal-hal yang resmi. Ya, ketika nikah Anda lewat sana, ketika Anda pengen putus juga lewat sana. Jadi ustadz itu cuma bisa memberikan masukan, bukan memutuskan. Ya. Apakah Talhah bin Abdurrahman bin Auf tadi adalah anak dari Abdurrahman bin Auf? Wallahu alam, saya tadi belum sempat ngecek, tapi namanya demikian. Apakah itu anaknya sahabat atau tidak, saya belum tahu. Ustadz, bagaimana cara mengobati terapi penyakit was-was yang sudah kronis, baik dalam toharah maupun yang lainnya dalam kaitan ibadah? Was-was itu kuncinya satu, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dipedulikan. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau Anda ada bisikan, wah ini kayaknya saya kentut, nggak usah dipedulikan. Terus gimana Ustadz? Nggak kentut. Itu namanya nggak dipedulikan. Kayaknya kentut, enggak. Gitu. Itu namanya nggak usah dipedulikan. Karena sekali Anda pedulikan, dia akan ketagihan. Ya, sekali setan Anda pedulikan, dia akan ketagihan terus-menerus. Besok antum mengulang wudhu, hari ini Anda mengulang wudhu 2 kali, besok 3 kali. Tahun depan, jangan, nggak usah dipedulikan. Saya punya tulisan masalah itu. Wallahu alam, kayaknya di web tunasilmu.com kayaknya ada. Tafsir surat An-Nas bagian ayat yang ini min syarril waswasil khannas. Itu saya di situ bicara tentang terapi pengobatan penyakit waswas. Mudah-mudahan masih ada di tunasilmu.com. Anda bisa searching di sana. Kalau memang Anda nggak ketemu, Anda bisa SMS saya, nanti saya kirimkan file buku tersebut ke email Anda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.